Saudara, pernahkah saudara berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan? Tetapi justru kita menerima yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kita meminta, Tuhan, tolong bukakan jalan. Tetapi pintu tertutup semua. Tuhan, tolong beri kesembuhan. Tetapi penyakit enggak juga pergi. Kita berdoa, Tuhan, berikan pertolongan. Tapi kehidupan malah semakin berat. Lalu kita bertanya, Tuhan, Engkau masih dengar doa saya atau tidak? Kalau pertanyaan yang sama ada di hati saudara pagi ini, mari duduk sejenak bersama saya, kita cari jawabannya bersama-sama. Shalom sahabat Kristiani, selamat datang di Ngopi bersama Opung Lukmanik. Mari kita ambil segelas kopi. Kita menikmati pagi hari ini dengan membuka hati. Bersama-sama kita mencari jawabannya dari firman Tuhan. Karena setiap pertanyaan kehidupan selalu ada jawabannya di dalam kasih Tuhan. Saya Opung Lukmanik, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya, minggu kemarin, kita sudah berbicara tentang bagaimana keadaan yang sering kita alami. Kita sudah berdoa, kita sudah menangis, tetapi seolah Tuhan diam. Jawaban doa nggak kunjung datang. Pagi ini, saudara, saya mau mengajak kita melihat jawaban dari sisi yang berbeda. Bagaimana kalau Tuhan sedang menjawab doa, tetapi dengan cara yang berbeda, tetapi dengan cara yang tidak sama dengan permintaan kita? Saudara, mari kita bayangkan seorang bapak dan anak sedang berjalan. Lalu di tengah perjalanan, si anak melihat sesuatu yang, wah itu bagus. Dan dia bilang sama papanya, sama ayahnya, ayah, aku mau itu. Si ayah melihat. Dia bilang, enggak nak, enggak boleh. Dalam hati, si anak mungkin sedih. Mungkin juga si anak berpikir, ayah sudah tidak sayang aku lagi. Tetapi saudara, justru si ayah berkata tidak karena dia mengasihi anaknya. Si ayah tahu kalau apa yang diminta anaknya itu tidak baik bagi dia. Yang dimana si anak nggak ngerti. Kita dengarkan apa yang Yesus perkatakan di Matius 7 ayat 11. Dia bilang begini. Yesus bilang begini. Bapamu yang di surga
Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang memintanya. Perhatikan saudara, kata Bapamu. Yesus tidak hanya memperkenalkan Tuhan sebagai yang berkuasa. Yesus juga memperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita mempunyai seorang Bapa yang mengasihi kita, bukankah Bapa yang baik mengetahui apa yang baik untuk dia berikan kepada anaknya? Kita sering membawa apa yang kita inginkan, datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau itu. Tuhan melihat lebih luas daripada apa yang kita lihat. Kita hanya bisa melihat hari ini. Tetapi Tuhan melihat di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita hanya melihat apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan melihat apa yang kita perlukan. Di sini, saudara, perbedaannya. Kita selalu melihat apa yang kita inginkan. Kita selalu meminta apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan melihat apa yang baik bagi kita. Tuhan melihat apa yang perlu dalam kehidupan kita. Seorang anak kecil meminta pisau yang tajam kepada ayahnya karena dia melihat menarik. Pisau itu menarik. Ayah, aku mau itu. Si ayah, kalau sekiranya dia memberikan itu, apakah itu tandanya kasih? Apakah itu tandanya sayang? Tentu tidak. Tentu saja si ayah berkata, oh nak, enggak boleh. Tentu saja si ayah berkata, tidak boleh nak, jangan. Itu karena dia mengasihi anaknya. Dia tahu apa yang baik buat anaknya. Si anak mungkin akan menangis. Si anak mungkin tidak mengerti. Tetapi si ayah mengerti. Mungkin hari ini saudara seperti seorang anak kecil itu. Sudah terlalu lama meminta sesuatu permintaan kepada Tuhan. Lama sekali. Dan tidak ada jawaban. Lalu saudara berkata, Tuhan, aku sudah tidak minta banyak lagi deh. Aku hanya mau minta sedikit aja. Tuhan membuat hidup saya lebih baik. Dan saudara, kita mungkin tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang kita doakan. Tetapi saudara, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sudah tidak peduli. Jangan juga buru-buru berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Karena di dalam setiap doa, setiap permohonan kepada Tuhan, ada 3 kemungkinan yang kita akan terima. Yang pertama, ya, doa kita langsung terjawab oleh Tuhan. Yang kedua, kemungkinan Tuhan berkata tidak. Dan yang ketiga, Tuhan berkata tunggu. Dan mungkin
ada jawaban yang membuat kita sedih, kecewa, menangis. Saudara, gak apa-apa. Kalau saudara kecewa kepada Tuhan, jujur aja. Katakan, Tuhan, saya nggak ngerti. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya sudah menunggu terlalu lama. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Tidak perlu berpura-pura terlihat hebat di hadapan Tuhan. Seorang anak gak perlu harus sempurna dulu baru datang kepada bapaknya. Jadi saudara, kalau mungkin hari ini saudara masih belum mendapatkan jawaban doa, pintu masih belum terbuka, sakit penyakit belum pergi, kehidupan belum berubah, tetapi jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti untuk percaya karena kita belum melihat pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Percayalah kepada apa yang Yesus katakan. Bapamu yang di surga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang memintanya. Kalau hari ini jawaban doa belum datang, kalau hari ini waktunya belum tiba, tetaplah percaya. Karena Bapa di surga mengasihi anak-anaknya. Namun ada satu pertanyaan yang kemudian timbul setelah apa yang kita perbincangkan pagi ini. Kalau Bapa mengasihi, kenapa tidak langsung menjawab doa? Kenapa harus tunggu berlama-lama baru doa terjawab? Kenapa ada satu doa harus bertahun-tahun baru dijawab? Episode minggu depan kita akan berbincang tentang pertanyaan ini. Terima kasih saudara sudah menemani saya di Ngopi Bersama Opung Lukmanik. Saudara kalau merasa firman pagi ini Anda merasa terberkati, bagikan kepada yang lain. Karena satu kebenaran yang dibagikan dapat menjadi awal mengubah kehidupan seseorang. Saya Opung Lukmanik, oh iya, ingat. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan selalu tepat bekerja pada waktunya. Saya Opung Lukmanik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.